Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang tugas yang sudah dibagikan atau diberikan oleh Bu Handa untuk beberapa hari yang lalu. Saya harapkan semuanya sudah mengerjakan tugas-tugas itu ya. Dan semuanya saya harapkan semua tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk mempelajari pelajaran pada hari ini. Untuk hari ini ada pembahasan soal yang akan saya bahas tentang tugas yang sudah diberikan Bu Handa untuk beberapa hari kemarin. Nah, perlu kalian ketahui, saya ingatkan sekali lagi bahwa teks diskusi itu ada beberapa struktur ya. Sudah beberapa struktur. Yang pertama kemarin tentang apa itu? Yang pertama kemarin tentang isu. Yang kedua adalah argumen ya. Argumen. Bentar tulisannya colek ini. Yang ketiga baru simpulan. Nah, ini ada 3 hal yang harus kalian perhatikan dalam sebuah teks diskusi. Nah, kemarin tugas yang diberikan oleh Bu Hana itu semuanya mengenai struktur teks diskusi. Nah, yang pertama isu itu adalah latar belakang. Kemudian 2 argumen, bisa ada argumen mendukung, ada argumen menolak, argumen pro atau kontra ya. Yang ketiga baru simpulan. Simpulan itu adalah pendapat akhir dari penulis. Nah, sebelum ke materi, jadi kalian harus pahami dulu ketiga struktur yang sudah ada di buku pena kalian masing-masing. Nah, sekarang yang pertama, jelaskan bagian struktur dari kutipan teks berikut. Selain itu, fitur internet, fitur game pun mempengaruhi prestasi belajar. Fitur game pun mempengaruhi prestasi belajar. Sama seperti internet, game tidak akan merugikan jika digunakan sesuai aturan dan batasan. Namun umumnya siswa malah keasikan bermain game online dan lupa belajar. Ini menurut kalian tentang apa? Apakah itu tentang isu atau latar belakang, atau sudah ke argumen, atau bahkan simpulan? Nah, jika ada yang seperti ini, fitur game, kemudian jika digunakan sesuai aturan, ini kan ada pendapat ya. Berarti kalau begitu ini adalah argumentasi ya. Ini argumentasi. Berarti jawabannya adalah argumen. Argumen apa? Ini jika fitur internet itu berarti kan dampak internet ini ya, menimbulkan kecanduan misalkan. Nah, itu berarti ini bisa digolongkan menjadi argumen. Argumen mendukung atau menolak. Karena ini adalah tentang keburukan internet, berarti ada plus minusnya. Ini adalah keburukan internet, berarti ini tentang argumen yang mendukung bahwa internet itu harus digunakan secara bijak ya. Itu adalah argumen. Ini argumen. Selanjutnya, jelaskan bagian struktur dari kutipan teks berikut. Beberapa contoh yang ditimbulkan dari konsumsi narkoba ialah terganggunya konsentrasi, hilang kendali diri, sering mual, kerusakan otak, turunnya nafsu makan, tekanan darah meningkat, dan masih banyak efek buruk lainnya. Jadi penggunaan narkoba sangatlah berbahaya dan harus dihindari. Nah, ini adalah penyalahgunaan narkoba ya. Berarti ini tentang konsumsi narkoba yang berlebihan atau konsumsi narkoba yang disalahgunakan. Nah, kalau ada seperti ini, ada poin-poin ini, berarti ini juga termasuk apa? Argumen. Argumennya apa? Berarti ini argumennya juga mendukung bahwa konsumsi narkoba yang berlebihan atau yang disalahgunakan itu sangat berbahaya bagi diri manusia ya, gitu ya. Untuk nomor 2 ini adalah argumen, Mas Ian. Selanjutnya untuk nomor 3, sama ini juga struktur ya. Jelaskan bagian struktur dari kutipan teks berikut. Bagi banyak orang, minum teh merupakan kebiasaan sehari-hari. Minuman teh umumnya disajikan saat sarapan atau ketika bersantai. Sejak diperkenalkan kira-kira 5.000 tahun yang lalu, jika ada tahun seperti ini, berarti itu fakta atau pendapat? Ini adalah fakta.
Jika fakta berarti itu termasuk apa? Di buku Bepena ada yang namanya isu. Berarti ini adalah pendahuluan. Berarti namun tidak baik diketahui ternyata minum teh berlebihan juga bisa berdampak buruk. Ada plus, ada minus. Berarti ini adalah isu. Begitu ya. Selanjutnya sekarang, jelaskan bagian struktur dari kutipan teks berikut. Masalah penanganan sampah memang harus diambil jalan yang tepat. Maksudnya harus sesuaikan dengan permasalahan sampah itu sendiri. Namun yang harus diingat, sebenarnya beberapa jenis sampah bisa dimanfaatkan kembali. Hal ini bisa menjadi salah satu pilihan alternatif pemecahan masalah sampah. Nah, kalau ada seperti ini, masalah penanggulangan sampah memang harus diambil jalan yang tepat. Kalau seperti ini berarti apa jawabannya? Berarti sebelumnya kan ada plus, ada minus, dan orang harus menentukan pilihan yang tepat. Jika seperti ini, namun harus diingat sebenarnya beberapa jenis sampah bisa dimanfaatkan kembali. Hal ini bisa menjadi salah satu pilihan alternatif pemecahan masalah sampah. Mendukung, berarti simpulannya itu mendukung. Berarti ini adalah tentang simpulan. Sebelumnya pasti ada plus, ada minus, dan orangnya, penulisnya mendukung untuk menjadikan alternatif pemecahan sampah ini daur ulangnya. Berarti ini adalah simpulan. Ya, selanjutnya sekarang jelaskan bagian struktur dari kutipan teks berikut. Meskipun jika kita tidak masuk pada kedua kategori yang rentan terhadap COVID, kita harus tetap waspada dan senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Berarti di sini adalah kita harus tetap waspada, senantiasa mengikuti protokol kesehatan pemerintah untuk menghindari dan mengurangi angka penularannya. Jika kita kuat, bukan berarti kita tidak perlu takut, tapi takutlah untuk menurunkannya kepada orang yang rentan terhadap COVID-19. Bisa jadi orang itu adalah orang terdekat kita, termasuk orang tua kita. Jadi ini adalah strukturnya diskusi ya, tetap ya, tentang COVID. Meskipun jika kita tidak masuk pada kedua kategori rentan, kita harus tetap waspada. Nah, kalau seperti ini ada plus ada minus enggak? Jika kita kuat berarti bukan tidak perlu takut. Sama, ini adalah sudah tentang penutupnya. Jadi kita harus waspada. Sudah menyimpulkan. Berarti ini adalah tentang simpulan ya. Ini adalah penutupnya. Kita harus bukan berarti kita kuat ya, bukan berarti kita tidak bisa tertular COVID. Bisa tertular COVID, tetapi tubuh kita kuat, jadi tidak ada dampak apa-apa, tetapi masih bisa menularkannya pada orang lain. Jadi harus waspada dan senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Berarti ini adalah simpulannya, penutupnya. Begitu nak ya. Jadi sebenarnya untuk struktur itu sangat mudah jika kalian memperhatikan alur-alurnya dengan benar. Jika ada yang satu tadi itu pendahuluan, pasti ada data ya, ada datanya. Data itu berarti berupa fakta, bisa tanggal, bisa tahun, bisa jangka waktu seperti tadi, seperti yang ada di 5000 tahun tadi ini. Nah, ini adalah merupakan data. Berarti kalau ada data yang seperti ini berarti ini adalah isu pendahuluan ya, atau isu. Nah, jika argumen pasti di situ ada pendapat orang lain. Pendapatnya bagaimana? Seperti ini. Beberapa contoh yang ditimbulkan dari konsumsi narkoba ialah terganggunya konsentrasi. Ada contoh-contohnya. Berarti argumen itu dikasih contoh biar kuat. Nah, seperti ini. Ini di konsumsi narkoba ya. Berarti ini adalah argumennya. Kalau argumen ini berarti mendukung bahwa narkoba itu memang berbahaya. Nah, sekarang untuk penutup. Nah, penutup ini yang agak sulit kalian untuk mengetahuinya. Tapi ada salah satu ciri yang tidak bisa terelakkan ya. Jadi ada satu ciri yang tidak bisa terelakkan, yaitu ini. Masalah penanggulangan sampah memang harus diambil jalan yang tepat. Berarti
Kalau ada masalah penanggulangan sampah memang harus diambil jalan yang tepat. Berarti sebelumnya pasti ada plus, ada minus. Berarti ini dua-duanya sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Maksudnya harus disesuaikan dengan permasalahan sampah itu sendiri. Berarti sebelumnya sudah ada penjelasan. Ini tinggal penutupnya saja. Begitu ya. Berarti untuk isu, untuk argumen, kemudian untuk simpulan itu bergantung pada isinya. Jika isu ada faktanya, jika argumen itu ada bukti-bukti konkretnya, contoh-contohnya. Sedangkan kalau penutup atau simpulan itu penulisnya membuktikan atau memihak salah satu pendapat yang dianggap penulisnya benar. Itu ya nak ya. Itu saja dari saya untuk penjelasan pada hari ini. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya ada penilaian harian dari Bu Handa. Siap-siap saja kalian pelajari tentang struktur dan ciri-ciri teks diskusi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.